Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Lampung hari ini. Masih bersama saya Siti Tani dan juga narasumber istimewa saya hari ini ada Pak Widodo. Pak Widodo, kita kembali berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebenarnya informasi juga untuk masyarakat, sebenarnya apa sih Pak peran BPJS Ketenagakerjaan untuk bersama-sama untuk mensejahterakan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Lampung? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Seperti kita ketahui bahwa program pemerintahan Jokowi saat ini adalah mempunyai 3 aspek yang menjadi andalan atau prioritas. Yang pertama adalah di bidang infrastruktur. Yang infrastruktur kita kan juga punya jalan tol, pelabuhan, bandara kan kita banyak dibetulin kan. Yang kedua adalah penguatan ekonomi. Yang ketiga adalah kesejahteraan rakyat. Nah, oleh pemerintah, karena kita lembaga di bawah presiden, kita diminta untuk ikut andil dalam konteks masuk ke kesejahteraan rakyat melalui program jaminan sosial. Nah, program jaminan sosial itu ada 2 di Indonesia, tadi BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita masuk ke komponen yang ketiga tadi, kesejahteraan rakyat, kita masuk melalui program jaminan sosial. Dan ini sudah menjadi komitmen daripada pemerintah Jokowi. Terus pertanyaan tadi bagus sekali, apa peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam membantu pemerintah daerah atau pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi saya katakan bahwa item kita, program kita adalah jaminan sosial, jaminan sosial. Nah, kalau masyarakatnya contohnya adalah masyarakat kampung ataupun masyarakat di Lampung ini, Provinsi Lampung ini, kalau seluruh pekerja dilindungi program jaminan sosial, ya kan termasuk BPJS Kesehatan. Nah, kalau terjadi risiko, katakanlah sakit, kecelakaan kerja ataupun kematian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran, tidak mengeluarkan biaya ataupun tali asih, uang duka, nggak perlu, ya kan, karena negara andil atau hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami risiko. Contohnya gini Mbak, kalau peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, contohnya tadilah pekerja informal ataupun Satpol PP karena dia ngusir pedagang yang nggak patuh, akhirnya dibunuh, ya kan. Kita ilustrasinya, kita bayangkan deh, dia sebagai kepala keluarga, anaknya 3, terus istrinya tidak bekerja. Kalau dia sempat mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, pasti yang pertama adalah terputus penghasilan untuk kelanjutan anak istrinya. Yang kedua, kalau itu dibiarkan, ya kan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya? Nah, dengan perlindungan jaminan sosial ini, pemerintah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, di samping dia masuk rumah sakit unlimited, ini yang kecelakaan kerja ya, jadi bukan sakit tapi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dia masuk rumah sakit, dilindungi sampai dia sembuh, terus diobati sampai dengan sembuh, recovery-nya sampai sembuh, terus kalau dia tidak meninggal, itu upahnya itu kita bayar 2 juta sebulan. Walaupun dia terimanya kan hanya sekitar 600.000, tapi kita memberikan kompensasi sekitar 2 juta untuk Dan itu diberikan kepada keluarga si peserta. Kalau dia tidak meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu rata-rata sekitar 119 juta diberikan ke ahli warisnya. Terus kalau dia punya anak yang masih sekolah, kita berikan beasiswa 12 juta. Nah, seandainya ini tidak ikut program BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa membayangkan, kasihan. Kalau itu menimpa saudara kita, keluarga kita, bagaimanalah kita? Hati kita seperti apa? Makanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat, menghimbau ke pemerintah daerah, supaya lebih peduli lah terkait dengan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang honor Pemda, informal, itu tolong diajak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu contoh kecil aja, ataupun meninggal dunia. Nah, konteks kita adalah perlindungan jaminan sosial kecelakaan kerja sama kematian. Kematian ini bukan karena kematian kecelakaan kerja, kematian karena kematian sakit. Contohnya, peserta kita pedagang kaki 5, ataupun dia pencari ikan di sungai, diterkam buaya katakanlah dia bilang itu, mayatnya nggak ketemu, tiba-tiba udah meninggal informasinya. Kita berikan santunan itu 24 juta untuk ahli warisnya. Nah, bayangin Mbak, kalau itu tidak menjadi peserta kita, aku yakin pemerintah daerah ataupun stakeholder yakin hanya memberikan uang duka seadanya kalau untuk itunya. Nah, dengan perlindungan seperti kayak ini merupakan contoh nyata bahwa keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat dibutuhkan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan terlindungi itu juga itu masalah sosial itu juga tidak akan mengemuka. Contohnya adalah kalau katakanlah seluruh
pekerja di Indonesia ini, khususnya adalah di Provinsi Lampung ikut program BPJS Tenaga Kerja, ya kan, karena sifatnya hak normatif, dia nggak perlulah unjuk rasa, dia nekan sama memberi kerja, ya kan, terus dia meraung-raung minta supaya dilindungi, karena merupakan hak mereka sudah dilindungi. Nah, dengan konteks seperti kayak gini, tentunya menghilangkan masalah sosial, meminimalisir ya, mengurangi tingkat masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah dengan terlindungi jaminan sosial masyarakatnya, contohnya adalah di Provinsi Lampung, itu juga akan memberikan nama baik brand kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah itu peduli terhadap kesejahteraan daripada masyarakat. Dan ini karena program pemerintah, tentunya semua pihak, stakeholder, siapapun yang ada di Republik ini wajib mendukung program ini. Itu Mbak Cindy. Luar biasa sekali Pak Widodo. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan akan hadir lagi narasumber kita dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kita akan sambung lagi Pak setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sapa Lampung.